Halo semuanya. Jadi di sini kami akan membawakan materi dari sistem operasi, yaitu materi partisi memori. Next, selanjutnya. Jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Sania Pranya Dewi dengan NIM 2201010040. Saya Peda dengan NIM 26. Perkenalkan, nama saya Abdul Yoga Asrama Putra, NIM 17. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Gede Argiara Suara, NIM 49. Oke, selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama saya akan membahas apa itu partisi memori. Jadi, partisi memori adalah pembagian memori menjadi beberapa bagian yang akan digunakan untuk mempermudah manajemen file, memaksimalkan penggunaan memori, dan juga meningkatkan kinerja sistem. Partisi memori bertugas untuk membagi ruang-ruang atau kapasitas memori sesuai dengan jumlah ruang yang dibutuhkan oleh komputer maupun pengguna itu sendiri. Jadi pada dasarnya partisi memori itu bertujuan untuk mengelompokkan data-data sesuai dengan ruangnya masing-masing. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mempartisi memori? Yang pasti manfaat dari mempartisi memori itu adalah yang pertama memudahkan pengguna. Maksudnya adalah pengguna dapat mengatur data dan file pada setiap partisi dengan lebih mudah dan terorganisir. Jadi ini akan memudahkan pengguna dalam mencari, mengakses, dan menyimpan file dan data. Lalu yang kedua adalah pengelolaan memori lebih optimal. Tempat penyimpanan menjadi lebih terstruktur, sehingga hal ini akan menyebabkan manajemen atau pengelolaan data dapat disimpan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ketiga, komputer akan bekerja lebih cepat. Ketika memori dibagi-bagi menjadi beberapa ruang sesuai dengan fungsinya dan juga tugasnya dari data itu sendiri, maka komputer akan bekerja menjadi lebih cepat dan lebih optimal. Lalu yang keempat adalah data menjadi lebih aman. Mengapa? Karena apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada drive yang menyimpan data terkait, maka pengelolaan sistem dari drive lain tidak akan berpengaruh. Jadi hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi sistem maupun pengguna. Lanjut. Selanjutnya ada cara untuk melakukan partisi memori. Pertama, buka start menu lalu ketik disk mgmt msc dan diikuti dengan enter setelahnya untuk membuka disk management. Langkah kedua, klik kanan pada partisi yang ingin Anda kecilkan atau bagi, lalu klik pilihan shrink volume. Setelah itu, Anda akan disuguhi pertanyaan seperti bawah ini, total besar partisi sebelum dibagi dalam megabyte, dan ukuran yang tersedia untuk dibagi dalam megabyte. Dan terakhir, untuk membuat partisi baru dari unallocated space yang kita peroleh dari langkah di atas, klik New Simple Volume, klik Next, dan pilih karakter yang ingin Anda gunakan pada partisi baru tersebut. Setelah itu, pilih File System, klik Next, dan terakhir klik tombol Finish untuk memulai proses pembuatan partisi baru. Oke, saya akan menjelaskan yaitu perbedaan partisi memori. Yaitu yang pertama, partisi Premier. Jadi partisi Premier adalah yang partisi yang dibuat langsung pada hard disk yang dapat berisi sistem operasi yang dapat di boot dan file sistem lainnya. Setiap hard disk hanya untuk memiliki 4 partisi Premier. Jika ingin membuat lebih banyak partisi, maka harus menggunakan partisi extended. Yang selanjutnya yaitu partisi extended, yaitu partisi yang dapat membuat beberapa partisi logis di dalamnya. Ini kemungkinan pengguna untuk membuat lebih banyak partisi daripada hanya menggunakan partisi Premier. Sebuah hard disk hanya dapat memiliki satu partisi extended. Jika ingin membuat lebih banyak partisi logis, maka harus menggunakan partisi extended. Yang ketiga, partisi logis.
Partisi logis adalah partisi yang dibuat dalam partisi extended. Satu partisi extended dapat membuat banyak partisi logis. Partisi logis dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi, tetapi dapat digunakan untuk menyimpan data dan program lainnya. Oke, next. Software partisi memori. Jadi pertama perlu saya jelaskan dulu, software partisi memori ini memungkinkan kita untuk membuat, menghapus, mengecilkan, perluas, membagi, atau menggabungkan partisi pada hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. Sebenarnya kita masih bisa mempartisi hard drive Windows tanpa perlu adanya software tambahan. Tapi yang ada, kita tidak akan dapat melakukan hal-hal seperti mengubah ukuran atau menggabungkannya tanpa bantuan software tambahan. Berikut beberapa software yang digunakan untuk mempartisi hard drive. Pertama ada Minitool Partition Wizard. Minitool Partition Wizard dapat memindahkan sistem operasi ke hard drive yang berbeda, serta memulihkan partisi yang hilang atau terhapus. Dalamnya juga terdapat program pemulihan file, penganalisis ruang disk, dan benchmark tools. Salah satu kekurangan dari software ini adalah tidak mendukung manipulasi disk secara dinamis. Lalu berikutnya yang kedua ada Aume Partition Assistant. Pada software ini kita dapat mengubah ukuran, menggabungkan, membuat, memformat, menyelaraskan, membagi, dan memilihkan partisi dengan program ini, serta menyalin seluruh disk dan partisi. Kita juga dapat menggunakan tools yang ada pada Aume untuk membuat flash drive Windows yang dapat diboot, memindahkan sistem, menekan sistem operasi ke hard drive yang sama sekali berbeda, dan menghapus semua data dari partisi atau drive. Software ini sendiri juga menyediakan fitur yang mendukung manipulasi disk secara dinamis. Berikutnya yang ketiga ada ISAS Partition. Mengelola ukuran partisi di ISAS Partition sangat mudah. Aplikasi silinder yang mudah digunakan, yang memungkinkan menyeret ke kiri dan ke kanan untuk mengecilkan atau memperluas partisi. Perubahan yang kita terapkan pada partisi dengan program ini tidak diterapkan secara real time. Modifikasi yang ada hanya secara virtual, yang berarti kita hanya melihat pratinjau tentang apa yang akan terjadi jika kita menyimpan perubahan, tetapi tidak ada yang benar-benar ditetapkan. Perubahan tidak akan berlaku sampai kita mengklik tombol commit atau eksekusi. Hal-hal seperti memperluas dan menyalin partisi dapat dilakukan dalam satu kali gesekan daripada harus melakukan boot ulang di antara setiap operasi, sehingga menghemat banyak waktu. Daftar operasi yang tertunda bahkan ditampilkan di sisi program, sehingga kita dapat melihat dengan jelas apa yang akan terjadi jika kita menerapkannya. Kita juga dapat melindungi kata sandi SAS partition, menyembunyikan partisi, mengupgrade drive system ke drive yang lebih besar, yang dapat dibooting, menggabungkan partisi, mendifrag drive, dan menyalin Windows ke hard drive yang berbeda. Lalu berikutnya ada Gpart. Gpart berjalan sepenuhnya dari disk yang dapat diboot atau perangkat USB, tapi masih memiliki user interface yang lengkap seperti program biasa, jadi sama sekali tidak sulit digunakan. Lalu berikutnya ada Active Partitions. Pada partition ini dapat membuat partisi baru dari ruang yang tidak terisi, serta mengelola partisi yang sudah ada, seperti mengubah ukuran dan formatnya. Sayangnya pada tools ini tidak dapat mengubah ukuran volume yang terkunci, dan berarti kita tidak dapat mengubah ukuran volume sistem. Lalu berikutnya yang keenam ada Macroread Partitions. User interface pada software ini terkenal sangat bersih dan rapi, membuatnya sangat mudah digunakan. Semua operasi yang tersedia dicantumkan di samping dan tidak ada yang tersembunyi di dalam menu. Beberapa hal yang dapat kita lakukan pada disk termasuk mengubah ukuran, memindahkan, menghapus, menyalin, memformat, dan menghapus volume. Serta mengubah level volume, mengkonversi antara volume utama dan volume logis, dan menjalankan tes interface. Lalu berikutnya ketujuh ada Paragon Partitions. Baik saat kita membuat partisi baru atau mengubah ukuran, menghapus, atau memformat partisi yang sudah ada, program ini membantu kita melakukan proses langkah demi langkah untuk melakukannya. Berikutnya ada iMagick Partition Resizer. Pada software ini bekerja sangat mirip dengan alat yang disebutkan di atas. Alat ini terinstall dengan cepat dan sangat mudah digunakan. Dengan hal ini kita juga dapat memindahkan partisi, mengubah ukuran partisi, bahkan yang aktif, menyalin partisi, serta mengubah huruf dan label drive-nya. Lalu berikutnya ada new bib partition editor.
pada software partisi UB sangat mumpuni, seperti kebanyakan software yang sudah dijelaskan. Kita juga bisa memanipulasi partisi dengan beberapa cara. Ada panduan migrasi OS dan panduan cloning disk. Jadi jika kita perlu melakukan hal-hal tersebut, program ini akan membantu kita melalui seluruh proses pemilihan lokasi sumber dan tujuan. Lebih dari 10 operasi dicantumkan di sebelah kiri program untuk memudahkan akses. Kita dapat melakukan hal-hal seperti mengubah ukuran atau memindahkan volume, menggabungkan dua volume, menghapus atau memformat volume, memperbaiki sistem file, menjalankan tes interface, dan masih banyak lagi. Sekian dari software-software yang dapat digunakan dalam partisi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang enak didengar, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.